ini masih berhubungan dengan bagaimana aktivitas Zionisme Israel yang ternyata dengan pesawat nirawaknya pemirsa menembaki ratusan warga Palestina yang sedang antri bantuan. Dan kejadian serupa di Gaza Selatan, serangan udara Zionis Israel membunuh 44 warga di sana. Saksi mata menyaksikan langsung Israel menembaki ribuan warga Gaza yang antri bantuan di wilayah Sakosh. Ya, wilayah ini dikelola di dekat pusat bantuan yang dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza, GHF di kota Rafah. Nah, akibat serangan itu pemirsa distribusi bantuan terpaksa ditutup dan GHF sendiri menganjurkan warga untuk tidak datang ke lokasi karena ini bisa dianggap menjadi perangkap kematian yang dilakukan oleh Israel dan sekutunya Amerika. Tapi kalau kita lihat tidak hanya menembaki warga Gaza yang antri bantuan, Israel juga ternyata membombardir wilayah Gaza Selatan yang akibatnya ada 40 lebih warga Gaza ini terbunuh akibat peristiwa ini. Jadi pemirsa, gencatan senjata antara Israel dengan Iran ini juga menjadi salah satu topik Valen pembicaraan yang mengemuka dalam pertemuan Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO di Den Haag, Belanda. Jadi dalam pertemuan itu muncul keraguan Israel nantinya akan patuh terhadap kesepakatan gencatan senjata. Karena itu untuk mencegah gencatan senjata ini gagal, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan membuat pertemuan dengan delegasi Iran pada pekan depan. Ini disampaikan langsung oleh Donald Trump bersama Menteri Luar Negeri Marco Rubio usai pertemuan KTT NATO. Nah, keraguan atas kepatuhan Israel lah ini terjadi karena pengalaman ketika Israel seringkali melanggar perjanjian gencatan senjata dengan para pejuang Hamas. Jadi ini belajar dari pengalaman ya, Jason? Karena belajar dari pengalaman tadi memang banyak yang memprediksi mungkin ada potensi besar Israel nantinya kembali melanggar perjanjian dengan Iran. Karena kalau kita flashback kembali kan kemarin itu bahkan sebelum dan sesaat setelah gencatan senjata serangan antara Iran dan Israel itu masih terjadi. Oke. Selanjutnya pemirsa, kita kembali ke dalam negeri. Dalam rangka ulang tahun Raja Charles III, Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia mengadakan perayaannya langsung di Jakarta. Nah, perayaan ini jadi simbol hubungan baik antara Indonesia dan juga Inggris. Ya, ini acaranya berlangsung meriah pemirsa. Ada penampilan marching band, kemudian pemotongan kue berbendera Inggris Raya, sekaligus menikmati hidangan khas Inggris. Nah, perayaan ini tentunya tidak hanya untuk merayakan ulang tahun Raja Charles III, tapi juga merayakan hubungan diplomasi yang baik antara Indonesia dan Inggris yang selama ini terjalin seperti di beberapa bidang. Ada bidang pendidikan, kesehatan, energi berkelanjutan, perekonomian dan juga pertahanan. Ada lagi pemirsa yang menarik, kali ini adalah puncak Festival Gedong Songo 2025 yang digelar oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang ternyata berlangsung meriah. Ada ribuan lampion yang diterbangkan di kawasan Candi Gedong Songo. Nah ini nih ya Jason ya situasinya kemarin. Nah ini pada saat diterbangkan memang indah ya, lampion-lampionnya memberikan nuansa cahaya terang di malam hari. Dan pesta lampion Festival Gedong Songo tahun ini merupakan penyelenggaraan yang kedua. Jadi masih cukup baru dengan jumlah pengunjung yang meningkat bahkan 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tapi belum masuk dalam kalender nasional, festival ini nantinya diharapkan dapat segera menjadi salah satu agenda resmi pariwisata di Indonesia dan bisa nantinya membawa orang-orang baik itu domestik dan mancanegara untuk bisa datang ke sana. Nanti kita juga datang ke sana kali ya tahun depan. Untuk yang nomor genap boleh menyusul di belakangnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.